Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Pada kesempatan saat ini, kita akan membahas renungan firman Tuhan yang saya berikan tema ketaatan dalam kasih Kristus. Namun sebelum kita belajar mengenal kasih Kristus lebih dalam kehidupan kita, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong tuntun kami, buat kami mengerti benar-benar akan kasih-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu kami hanya orang biasa, kami orang yang bodoh kalau kami tidak hidup dalam kasih-Mu. Kalau kami tidak hidup dalam ketaatan dalam kasih-Mu, maka ajar kami untuk mengerti betul-betul kasih-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk menghidupi kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberikan berkat ini kepada saudara-saudara yang ada. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, tema yang saya berikan, ketaatan dalam kasih Kristus. Kebanyakan orang percaya mengikut Tuhan, mereka hanya percaya. Terkadang percaya mereka tidak sepenuhnya. Percaya mereka hanya di mulut mereka saja. Percaya mereka hanya ketika mendapat berkat dari Tuhan saja. Percaya mereka hanya mau sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat hidup mereka tuh nyaman. Tapi ketika mereka hidup susah, mereka hidup tidak nyaman, maka bagi mereka bahwa Tuhan itu tidak penting dalam hidup mereka. Di sini saya mau mengajar kita, saya mau ajak kita belajar sama-sama bagaimana kita mau belajar benar-benar meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau benar-benar merenungkan begitu besar kasih Tuhan akan setiap kita, sehingga Dia mau mati bagi kita. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, ada 3 poin yang nanti akan saya berikan buat kita agar kita bisa mengerti baik-baik bagaimana kita menerapkan, menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu saya mau membacakan pengertian dari ketaatan sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketaatan dalam kasih Allah, karena tanpa kasih Allah dalam hidup orang percaya, semuanya itu hanyalah omong kosong belaka. Ketaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, tidak berlaku curang, saleh dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan orang percaya kita harus memiliki ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan atau ketundukan seutuhnya kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki kasih yang sangat besar kepada setiap kita yang mau percaya dan taat kepadanya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, saya akan membacakan firman ini buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa teman-teman? Kasih Tuhan itu sempurna, sehingga Allah Bapa mau mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, banyak orang Kristen mengikut Tuhan itu hanya mau mendapatkan berkat saja, mau mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Tapi mereka tidak mau ikut Tuhan ketika susah. Mereka mau ikut Tuhan ketika mendapatkan yang baik-baik saja. Itu yang harus kita pelajari. Tidak selamanya kita ikut Tuhan kita dapat yang bagus-bagus saja, yang baik-baik saja. Tapi di dalam mengikut Tuhan pasti ada proses yang Tuhan beri agar kita bisa mencapai kasih Kristus itu yang baik dan benar itu. Kita harus mendapatkan sebuah proses. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari di sini poin pertama yang kita mau belajar. Kita harus benar-benar mengalami kasih Allah dalam kematiannya. Artinya sebagai orang percaya, kalau kita mau belajar untuk menghidupi, kita mau tahu, kita mau sungguh-sungguh belajar menghidupi kasih Allah itu dalam hidup kita, maka kita harus poin yang pertama, kita harus benar-benar mengalami kasih Allah dalam kematiannya. Artinya seperti yang tadi saya sudah bacakan, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal
bagi kita. Maka kita sebagai orang percaya kita harus meresponi karunia yang Tuhan berikan buat kita, kasih karunia yang Allah Bapa berikan buat kita, sehingga kita bisa selamat. Ketika kita bisa selamat, maka kita harus meresponi kasih itu dengan baik. Kalau kita nggak meresponi kasih itu dengan baik, maka hidup kita akan sia-sia. Artinya bahwa percaya tidak hanya sekedar dari mulut, percaya tidak hanya sekedar dari kata-kata saja, tapi percaya itu membutuhkan buah tindakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu poin yang pertama yang sangat penting yang harus kita renungkan. Karena tanpa kita merenungkan kasih Allah, kematiannya dalam hidup kita, maka semuanya itu sia-sia, teman-teman. Nah, poin yang kedua yang harus kita pelajari, teman-teman, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Karena seperti di awal yang saya jelaskan, banyak orang Kristen yang seperti saya jelaskan mengasihi Tuhan tidak dengan kekuatannya, mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hatinya. Di sini di dalam Ulangan 6 ayat 5 saya akan membacakannya buat kita. Dengar baik-baik, teman-teman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan butuh kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kasih kita yang ada pada kita. Tuhan tidak butuh kita mengasihi Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Tapi yang paling Tuhan butuh dalam hidup kita, harta dan sebagainya penting, tapi yang paling terutama menjadi prioritas dalam hidup orang percaya itu kita harus memiliki kasih Allah. Karena tanpa kasih Allah, semua yang kita miliki itu sia-sia. Semua yang kita miliki tidak ada faedahnya bagi Allah. Tuhan butuh kita tuh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ini poin pertama, dan poin yang kedua mengajar kita untuk sungguh-sungguh bagaimana kita mau belajar, mau taat di dalam kasih Allah tersebut. Maka ini yang penting, teman-teman, saudara-saudara, kita harus belajar bagaimana kita mau taat. Kita harus benar-benar renungkan poin yang pertama dan kedua ini, dan kita akan belajar lagi dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa taat dan bagaimana kita bisa meresponi kasih Tuhan dengan baik. Mengasihi Tuhan sudah harus jadi gaya hidup orang percaya. Ya, sebagai orang percaya, sebagai kita orang beriman, mengasihi Tuhan itu bukan lagi hidup. Mengasihi Tuhan bukanlah hal yang familiar lagi, tapi mengasihi Tuhan itu harus sudah jadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita diselamatkan bukan dari harta, kita diselamatkan bukan dari apapun yang ada di dunia ini, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih-Nya yang sempurna. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena harta dan segala macam yang kita miliki, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka pergunakanlah kasih karunia Tuhan itu dengan baik. Saya akan bacakan ayat firman-Nya itu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemericik. Teman-teman garis bawahi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Tuhan bilang begini, Rasul Paulus bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemericik. Artinya kita bisa berbahasa, kita bisa mengerti semua bahasa manusia, kita bisa mengerti semua bahasa roh, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu yang tadi saya bahas dari poin pertama, poin kedua, kalau kita tidak memiliki kasih Allah dalam hidup kita, semuanya itu tidak ada guna, semuanya itu tidak ada faedah. Nah, kita baca lagi di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini sangat menegur saya, teman-teman. Ini sangat menegur saya.
Ini menjadi perlindungan saya, saudara-saudara. Sekalipun kita mau memiliki iman yang besar, kita bisa memindahkan gunung, tetapi kalau Tuhan, Rasul Paulus mencatat, kalau kita tidak memiliki kasih Allah, nol, tidak ada faedahnya. Artinya apapun yang saya dan saudara miliki, harta benda, iman yang besar, karunia-karunia yang bisa bernubuat, karunia menyembuhkan dan sebagainya. Tapi kalau hal dasar yang kita tidak miliki, kasih itu sendiri kita tidak miliki dalam hidup kita, maka semuanya itu sia-sia. Semuanya itu baik, yang tadi saya baca itu di Korintus ini baik. Tapi kalau Tuhan butuh, yang paling dasar dalam hidup kita itu kasih. Karena Tuhan menyelamatkan kita, yang tadi saya bahas, bukan dari harta kita, tapi dari kasih. Tuhan Allah menyelamatkan kita dari kasih. Allah Bapa mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita untuk kita percaya dan kita benar-benar merenungkan kematiannya dalam kehidupan kita. Ini yang sangat penting. Ini yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Kita belajar bahwa tanpa kasih Allah, semua yang di Korintus 13 ayat 1-3, semuanya itu akan sia-sia. Walaupun kita mengorbankan, sekalipun kita mengorbankan tubuh kita dibakar, tapi kalau motivasi kita tidak benar, maka semua itu sia-sia. Kita harus punya motivasi yang benar karena kasih Kristus dalam hidup kita. Teman-teman, saudara-saudara, akhir dari perlindungan ini saya mau kesaksian bahwa saya dulu anak yang nakal. SD saya suka memukul, saya suka meminta uang di teman-teman saya, orang-orang yang lemah saya suka menindas. Tapi ketika saya mulai bertobat di SMP kelas 3, saya sendiri pun heran saya bisa bertobat. Tapi kenapa itu bisa terjadi, teman-teman, saudara-saudara? Karena kasih Allah yang sempurna itu melingkupi hidup saya. Kasih Allah yang sempurna itu ada dalam hidup saya. Saya ada saat ini, berdiri di tempat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka saya mau bilang satu prinsip yang saya tanam ketika saya sudah bertobat dari SMA. Saya mau bilang gini, tidak ada satu alasan pun dalam hidup saya untuk saya itu tidak melayani Tuhan. Tidak ada satu alasan pun dalam hidup saya untuk saya tidak menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna telah menyelamatkan saya. Mungkin dari ketiga poin ini yang saya bagi, biarlah menjadi berkat buat saudara-saudara maupun hidup saya, agar kita terus punya ketaatan dalam kasih Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.